Shalom semuanya. Shalom Bu. Oke, sehatnya semua? Sehat Bu. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita kebaktian dulu ya. Kita nyanyikan pujian kita, kasih yang terindah. 1, 2, 3 ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ayo kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada saat pagi hari ini untuk memberikan kami kesempatan untuk kami bertemu dengan anak-anak didik kami di tempat ini untuk memulai pembelajaran. Dan kami akan memulai pelajaran kami, berkati kami semua agar kami bisa mengerti pelajaran apa yang kami pelajari dan apa yang kami ajarkan kepada anak didik kami ini bisa diketahui anak didik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai pembelajaran kami. Amin. Oke. Ibu mau tanya dulu, minggu lalu ada tugas ibu kasih? Nggak ada, oke ya. Jadi kalau nggak ada, kita langsung buka materi kita, materi bab 2 ya. Oke, jadi materi kita hari ini tentang apa? Karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus ya. Jadi materi kita hari ini adalah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus. Oke, boleh nanti kita baca di dalam Alkitab Efesus 4 ayat 32. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lagi, kita baca dulu Efesus 4 ayat 32. Saya baca ya untuk kita semua, didengarkan ya anak-anak ibu. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Jadi anak-anak, Rasul Paulus menekankan untuk kita bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita ya. Jadi anak-anak, sebelum kita lebih dalam lagi tentang bagaimana Tuhan mengampuni kita, bagaimana Yesus telah mengampuni kita semua, ada sebuah ilustrasi cerita bagaimana seseorang yang mengampuni kesalahan orang dengan sangat tabah, walaupun dia sangat sakit hati, tetapi dia mengampuni. Ibu mau membaca sebuah cerita. Saya harap anak-anak ibu mendengarkan dengan baik, dicerna, lalu nanti ibu tanya harus boleh, oke? Jadi ceritanya yaitu ada seorang pria Irlandia namanya Gordon Wilson.
bersama putrinya yang berusia 20 tahun. Putrinya ini bernama si Mari. Namanya si Mari. Terus tadi nama ayahnya itu si Gordon Wilson. Terus nama putrinya yaitu Mari. Oke, jadi anak-anak, sewaktu mereka pergi menonton pawai di kota Ennisclen, yaitu di Irlandia. Oke, jadi ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris untuk melewati mereka, sebuah bom dan teroris meledak di belakang mereka. Jadi saat mereka ingin menonton, ada sebuah ledakan bom dari teroris. Ya, jadi sebenarnya ini tidak diketahui mereka sebelumnya. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan pergi ke sana. Ya, jadi saat ledakan bom itu meledak, 6 orang tewas di bawah tumpukan batu. Jadi anak-anak ibu, Gordon Wilson, ayahnya ini dan putrinya Mary ini, mereka tertimbun tanah mereka karena ledakan bom itu meruntuhkan gedung-gedung. Ya, jadi saat gedung-gedung itu runtuh, mereka tertanam oleh batu-batuan. Jadi dirasakan bapaknya inilah, dirasakan Gordon Wilson inilah, ada suatu rintihan. Ada suara rintihan yang menjerit kesakitan. Terus saat itu Gordon Wilson berkata, siapa itu? Ternyata saat dipegang tangannya itu adalah putrinya. Dia sangat terkejut, dia sangat sakit hati melihat putrinya ditertimpakan oleh batu. Lalu walaupun mereka sama-sama tertimpa oleh batu, itulah kasih sayang seorang ayah. Ayahnya bertanya, Mary, apakah kamu kesakitan? Apakah kamu baik-baik saja? Ayahnya berkata seperti itu kepada putrinya. Lalu putrinya meyakinkan ayahnya, katanya, iya ayah, saya baik-baik saja. Tetapi pada saat itu juga beberapa waktu kemudian datanglah petugas untuk membawa mereka ke rumah sakit. Lalu akhirnya putrinya ini meninggal. Oke, jadi pada saat putrinya meninggal, mungkin seorang ayah jika menghadapi hal seperti ini, mungkin dia akan sangat dendam kepada teroris itu yang meledakkan bomnya. Karena jika tidak, putrinya pasti akan masih ada. Oke, jadi saat ditanya oleh polisi, katanya kepada ayahnya, Gordon Wilson, apakah engkau sangat membenci teroris yang meledakkan bom itu? Apakah engkau ingin membalaskan dendammu kepada mereka atas kematian putrimu? Lalu jawaban yang memberkati dari ayah Gordon Wilson ini yaitu katanya, tidak, aku sama sekali tidak membenci mereka atau ingin membalaskan dendam, tetapi aku mengampuni mereka. Lalu aku harus mendoakan mereka karena mereka harus bertobat dan melakukan hal-hal yang baik dan menyesali perbuatan-perbuatannya. Sungguh luar biasa anak-anak, jika seorang ayah yang telah kehilangan putrinya oleh karena teroris yang jahat sana meledakkan bom hingga kehilangan putrinya, dia mengampuni, bahkan dia berdoa. Iya, jadi dari cerita ini anak-anak, kita tahu bahwa ayahnya Mary ini, Gordon Wilson ini sangat dapat diteladani ya. Jadi kadang-kadang kita dalam hal kecil, mungkin anak-anak ibu atau mungkin tidak sengaja jatuh dibuat temannya atau kesentuh sama temannya, mungkin kita sudah langsung menaruh dendam atau benci kepada teman-teman kita, padahal itu masih kecil. Tidak seperti ayah Gordon Wilson yang sampai
kehilangan putrinya, dia bahkan mendoakan. Jadi yang menjadi pesan ibu melalui cerita ini, kita tidak boleh menaruh dendam kepada orang lain. Jikalaupun itu menyakiti perasaan kita, baiklah kita untuk mengampuni mereka. Bahkan kita juga harus mendoakan mereka. Karena di Alkitab juga dikatakan, kasihilah dan doakanlah musuhmu. Iya. Jadi bagaimana Allah juga yang telah menyelamatkan kita, anak-anak. Allah membuat kita, menyelamatkan kita dengan berbagai cara. Contohnya di dalam Perjanjian Lama, karya Allah menyelamatkan manusia itu, ada yang tahu ceritanya? Oh iya, jadi karya penyelamatan Allah terjadi atas Nuh. Iya, semua tahu cerita tentang Nuh? Iya, jadi anak-anak, pada saat Nuh itu adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Iya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, karya penyelamatan Allah di Perjanjian Lama yaitu di Nuh. Iya, Nuh ini adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Seorang yang benar di mata Tuhan. Iya. Jadi anak-anak, ibu akan ceritakan sekilas lagi mengenai tentang Nuh. Ya. Jadi si Nuh ini adalah orang yang paling disayang Tuhan pada zamannya. Karena apa? Karena semua orang pada zaman Nuh itu berbuat dosa. Mereka kawin mengawinkan, mabuk, pesta pora, bahkan kejahatan-kejahatan lain semuanya dilakukan manusia. Lalu murkalah Tuhan kepada mereka. Lalu Tuhan melihat bahwa di antara banyaknya manusia yang melakukan kejahatan, masih ada satu keluarga yang rindu untuk memuji Tuhan, yang rindu dan taat untuk kebenaran firman Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Ya. Jadi keluarga Nuh ini seorang yang benar dan taat di mata Tuhan. Lalu Tuhan berencana akan memusnahkan semua bumi ini, tetapi dia teringat akan Nuh. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, ayo bangun sebuah batra dengan ukuran-ukuran yang dikasih Tuhan dan bahan kapal yang dikasih Tuhan. Tuhan firmankan semua kepada Nuh. Lalu Nuh berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Iya. Jadi saat itu anak-anak, Nuh mengerjakan perahunya, ditokok. Lalu habis itu jadilah perahunya. Terus habis itu Nuh disuruh Tuhan masuk ke dalam bahtera bersama dengan istrinya dan 3 anaknya dan 3 menantunya. Iya. Jadi mereka itu 8 orang di dalam bahtera. Iya. Tetapi tidak cukup hanya itu. Tuhan juga berfirman, Nuh, buatlah semua hewan makhluk hidup sepasang-sepasang masuk ke dalam bahteramu. Lalu Tuhan berfirman kepada hewan-hewan untuk berdatangan kepada Nuh, lalu masuk ke dalam bahtera. Jadi anak-anak, ibu akan membuat ilustrasi sedikit mengenai tentang Nuh ini. Jadi bagaimana Nuh ini bisa diselamatkan Tuhan, yaitu dengan bahtera. Oke. Jadi bahteranya adalah dengan ibu buat di kertas yang tebal. Jadi seperti Tuhan berfirman tadi, kata Nuh, membangun sebuah bahtera dari bahan kayu gofir. Ya. Jadi ibu membuat ilustrasi dari perahu, dari bahtera, dari kertas tebal. Jadi ini menggambarkan bagaimana kayu gofir ini sangat kuat. Itu makanya ke bahtera Nuh ini tidak rusak saat bahtera
memandang ya. Jadi anak-anak, ibu mau buat ilustrasi ini. Jadi Bahtera ibaratnya ini wadahnya adalah sebuah, inilah bumi ya. Jadi di dalam bumi ini ada tadi Bahtera sebelum Tuhan menurunkan air bah. Jadi di dalam bumi ini yang penuh dengan dosa itu juga termasuk manusia berdosa. Iya, jadi setelah manusia berdosa ini juga ada orang kaya dan orang miskin. Kita masukkan ke dalam wadahnya. Lalu habis itu tidak cukup hanya di situ, manusia berdosa ini juga ada yang kaya dan yang cantik. Lalu ada juga hewan-hewan di darat, semua makhluk hidup yang ada di darat, dan juga ikan-ikan di laut. Lalu burung-burung di udara. Lalu segala yang bernapas. Jadi anak-anak, semua ibu satukan di dalam wadah yang kita contohkan tadi sebagai dunia. Inilah wadahnya, inilah dunia itu. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan percabulan, bahkan kemabukan, pesta pora di sini semua. Tetapi Tuhan berkehendak kepadamu untuk membangun bahtera tadi. Lalu anak-anak, pada saat Tuhan menurunkan air bah, ibu ambil air untuk kita lihat bagaimana manusia berdosa ini, manusia yang tidak punya iman, yaitu seperti sehelai kertas ya. Jadi pada saat manusia dijatuhkan Tuhan atau ditimpakan Tuhan dalam air bah seperti ini. Oke. Jadi pada saat air bah itu turun, maka semua manusia tenggelam. Mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka terapung-apung, bahkan mereka tenggelam. Iya. Jadi dapat kita lihat bahwa burung-burung yang ada di udara pun terbang, semuanya bisa tenggelam. Dan bahkan juga hewan-hewan yang ada di darat semua tenggelam. Tetapi ada kapal Nuh yang tinggal, yang tidak tenggelam, yaitu dia di atas, dia dijagai Tuhan. Jadi anak-anak ibu mau menunjukkan bagaimana manusia-manusia berdosa itu tenggelam. Mereka tidak berdaya karena mereka ini tidak memiliki firman Tuhan atas hidup mereka. Tetapi Bahtera Nuh yang terapung ini karena memiliki kekuatan dari kayu gofir yang telah disuruh Tuhan agar tidak mengalami kerusakan, dia akhirnya selamat. Baru pada akhirnya anak-anak ibu, pada suatu ketika beberapa kali Nuh menyuruh burung merpati, burung gagak untuk melihat apakah dunia sudah kering. Saat dunia sudah kering, lalu mendaratlah kapalnya itu ke dalam mendaratlah, lalu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Iya. Jadi anak-anak ibu yang menjadi pelajaran kita di sini yaitu kita harus taat. Apapun ceritanya, apapun yang akan kita lalui, kita harus belajar taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mau tersesat dan tenggelam di bawah arus. Jangan seperti manusia-manusia yang di zaman Nuh tadi. Iya. Oke. Begitulah kisah tentang Nuh tadi. Kita harus lebih taat kepada firman Tuhan, karena orang yang taat dan cinta akan firman Tuhan pasti akan diperhitungkan Tuhan. Walaupun hanya engkau seorang diri, engkau akan diselamatkan Tuhan. Atau mungkin lebih contohnya, jika anak-anak ibu ada di perkumpulan yang mungkin membuat kegaduhan, jangan terikut-ikut, mending pergi mendapatkan pergaulan yang baik ya. Oke. Jadi itulah sebabnya mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia. Oke. Itulah mengapa alasan mengapa Allah
dunia. Yang pertama ada tadi 3 ya di buku kita. Mengapa Allah mengutus anak manusia yaitu Yesus ke dunia, yaitu karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia itulah sebabnya Allah mengutus Yesus ke dunia, bahkan juga sebagai manusia. Jadi anak-anak ibu, Yesus itu 100% Allah, 100% juga manusia. Ya. Jadi kita buka buku kita tadi, kita baca seberapapun kekecewaan terhadap manusia, seberapapun kekecewaan Allah terhadap manusia, Dia tetap mengasihi manusia karena itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya. Jadi ketika kita dikasihi Tuhan, ayo kita belajar mengasihi Tuhan. Sedikit demi sedikit kita harus lebih menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Iya. Jadi yang kedua, mengapa Allah mengutus Yesus ke dunia? Yaitu yang kedua, karena Allah Maha Pengampun. Iya. Allah Maha Pengampun. Siapa di sini suka mengampuni? Iya. Kenapa kita harus mengampuni? Contoh kecil, mengampuni dalam hal apa ibaratnya? Kalau kita tidak sengaja melukai teman kita, kita meminta maaf dan teman kita harus memaafkannya. Jangan jadi tidak dimaafkan. Kita sudah diampuni Tuhan. Kenapa kita tidak mengampuni sesama kita? Karena Tuhan berfirman, aku telah mengampuni dan kau juga harus mengampuni sesamamu gitu. Iya. Jadi itu sebabnya Allah Maha Pengampun itu Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Allah mengampuni orang yang bertobat, yaitu orang yang berbalik kepada Tuhan. Tidak bertobat hari ini, besoknya melakukan kejahatan lagi. Tetapi ketika kita komitmen bertobat hari ini, seterusnya kita harus semakin berkomitmen dan menjaga hati kita. Iya, itulah sebabnya Allah itu Maha Pengampun. Karena dosa manusia itu sangat banyak. Iya. Jadi yang ketiga itu adalah Allah adalah penyelamat. Iya, mungkin semua kita sudah tahu ya. Jadi Allah adalah penyelamat manusia. Ya, Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus anaknya, yaitu dengan disalibkan. Yesus dicambuk, Yesus dipukul, Yesus diludahi, Yesus disiksa. Itu semua karena dosa kita. Itu sebabnya dikatakan Allah itu adalah penyelamat. Iya. Jadi anak-anak ibu, jika Tuhan sudah disalibkan untuk kita, untuk dosa-dosa kita, baiknya kita untuk lebih lagi memperbaiki hidup kita. Iya. Jadi karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Allah adalah Maha Pengampun, karena Allah mengasihi manusia, itulah sebabnya kita ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Iya. Oke, jadi pada saat ini Ibu mau membuat games biar nggak terlalu tegang. Ibu mau buat games untuk kita semua. Ayo semua diambil kertasnya. Kertas seperti ini. Jadi kertas petak, diambil kertas petak. Jadi sekarang Ibu mau ajak anak-anak Ibu untuk games membuat salib dari kertas. Ya. Jadi dari kertas ini
yang tidak bersalah apa-apa ini, dia itu bersih, dia itu lurus, tetapi karena ulah kita nanti akan menggunting dia, maka dia akan berbentuk salib. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ayo diikuti ya, sudah ya kertasnya. Jadi seperti ini, lalu kita buat seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, ayo ditekan. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Oke, jadi habis itu kita taruh seperti ini lagi. Hasilnya jadi berbentuk seperti ini. Tadi yang seperti ini kita lipat lagi menjadi segitiga seperti ini. Oke, sudah semua bisa? Oke, ya bisa dikit, bye-bye. Terus kita lipat dari ujungnya. Oke, maaf ya. Jadi dari ujung ini kita lipat seperti ini. Jadi hasilnya anak-anak ibu seperti ini. Oke. Terus ini sayapnya kita buat seperti ini. Nah, lalu seperti ini kita lipat. Begitu juga dengan sisi baliknya. Kita buat lagi. Hasilnya menjadi seperti kapal. Oke. Terus anak-anak, lalu kita buat ekornya. Lalu kita gunting, ambil guntingnya ya. Terus habis itu kita taruh ekornya. Oke. Tadi dia dari kertas yang petak, yang lurus sisi kanan, atas, bawah, belakangnya semua lurus. Kita buat dia jadi sebuah kapal. Betapa sakitnya ketika digunting ya. Jadi begitu juga dengan Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus sakit ketika Yesus yang kudus dan yang mulia harus dicambuk, harus dipukul, harus diludahi untuk menebus dosa manusia. Iya. Jadi tidak cukup sampai di sini. Lalu sayapnya ini kita potong. Iya. Perlu pengorbanan untuk sampai di kayu salib. Setelah dipotong anak-anak, ini dapatlah salib. Iya. Jadi semua sudah bisa? Iya, pandai. Ayo kasih tepuk tangan. Oke, semua pandai. Jadi anak-anak ibu, tadi dari kertas yang lurus tadi berubah menjadi salib ketika kita menggunting. Begitu juga dengan tubuh Tuhan Yesus yang sangat kudus dan yang sangat mulia harus dicambuk, dagingnya harus terluka, bahkan lambungnya ditombak. Lalu habis itu darahnya berkecurahan. Itu semua untuk menebus dosa manusia. Iya. Jadi anak-anak ibu, dari sini baiklah kita semuanya untuk lebih lagi taat kepada firman Tuhan. Seperti judul kita yang tadi, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi, ayo belajar mengampuni. Oke? Siapa di sini yang siap mengampuni? Ya, memaafkan kesalahan, mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Mengampuni itu banyak. Bahkan itu memaafkan kesalahan, bahkan itu memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya, temannya, bahkan juga harus mendoakan musuhnya. Iya. Jadi ada yang mau ditanya sampai sini anak-anak? Ya, kalau nggak ada lagi, ibu mau kasih tugas. Nah, jadi tugas kita yaitu coba tuliskan di dalam bukumu, di dalam satu lembar kertas, menceritakan pengalamanmu memaafkan kesalahan temanmu, bisa juga saudaramu, bisa juga terhadap siapapun. Mungkin pernah melakukan kesalahan terhadap kamu, lalu kamu mengampuni. Ayo coba ceritakan di dalam bukumu
singkat saja, tidak usah panjang-panjang, mungkin 1 lembar gitu ya. Jadi minggu depan kita kumpul atau dibacakan nanti di depan, boleh. Jadi semua nanti ibu nilai dari caranya membaca, bagaimana caranya menyampaikan ceritanya, harus dengan cerita yang nyata, jangan yang dibuat-buat. Katanya dimaafkan padahal tidak, tetapi harus jujur. Iya, oke. Jadi karena pertemuan kita sudah habis, jadi kita tutup kelas kita ini. Kita nyanyikan referen pujian kita yang tadi, karya terbesar. 1, 2, 3 ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada saat hari ini kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Biarlah apa yang kami ajarkan kepada anak didik kami bisa diterima dengan baik dan bisa diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati kami semua agar kami selalu di dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, baiklah. Jadi tugas yang Ibu kasih tadi nanti dikerjakan ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Oke, baiklah. Ibu tinggalkan kelas kita. Nanti masuk apa habis ini? Matematika. Oke, ya, nggak apa-apa. Oke, Ibu tinggal dulu ya. Shalom.